Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Jelibin Dasar Komputer 01. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem data persebaran COVID di Indonesia. Kelompok 8 beranggotakan Syarif Aini, Syarif Hidayatullah, dan Zelza Karimah, saya sendiri. Agenda presentasinya nanti akan ada latar belakang, lalu ada flowchart beserta kode pemrogramannya, lalu demo. Next. Oke, di sini saya share video tool. Latar belakang dari pembuatan proyek ini adalah COVID-19 yang masih tersebar luas di Indonesia, terutama potensi persebarannya ini masih sangat tinggi, terutama pada saat setelah adanya liburan Lebaran di 2021. Nah, kelompok kami menyimpulkan bahwa digitalisasi ini dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan program C. Boleh dilanjut? Selanjutnya dengan menggunakan program C kita dapat menginput dan menampilkan sebuah data gitu ya. Nah, dengan menginput dan menampilkan data ini di C juga kita dapat sekalian dengan menghitungnya. Nah, setelah ada perhitungan, kita dapat menggunakan if dan switch dan lain sebagainya agar mempunyai sebuah kondisi-kondisi yang diinginkan. Nah, dengan kondisi-kondisi yang tertentu ini, maka kita dapat menyimpulkan apabila user dari aplikasi ini adalah admin dari Satgas COVID-19 di Indonesia. Nah, tapi di sini kita memiliki batasan di mana kita belum dapat menspesifikasikan data dari tiap provinsi dan itu belum dapat berlanjut ke tiap kabupaten, kota, atau satuan di bawahnya. Selanjutnya di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang algoritma sekaligus dengan kode pemrogramannya di mana pada saat start di sini juga akan di-include dari program proyek akhir di header yang kami buat sebelumnya. Nah, setelah itu akan ada variabel atau pointer-pointer yang digunakan pada program kami. Di sini ada struct, prof, bintang data dan lain sebagainya. Di sini juga ada short dan juga char dari password. Nah, di sini kita akan menggunakan tampilan pada do, di mana pada saat do itu interface 1 akan keluar. Interface 1 itu keluar pada saat ke display di sebelah sini. Nah, di sebelah sini itu akan ditunjukkan dari proyek akhir 01 ini. Di mana pada saat title display, kita melihat di sini akan ada banyak dari karakter password dan lain sebagainya. Nah, di sini pada saat title display, yaitu pada saat menu pertama akan dimunculkan print dari isi data, lihat data, bantuan, dan juga keluar. Nah, di sini kita user akan diminta sebuah input apabila kita ingin mengisi data itu, kita dapat mengetik angka 1 gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau kita nggak mau masukin si datanya itu, kita dapat memencet angka yang lainnya. Nanti akan ada di demo. Nah, kalau kita mau ngelihat data-datanya yang ini akan ditunjukkan apabila ada input di program-program setelahnya. Tapi kita juga masih dapat mengeluarkan output berupa nama provinsi dan lain sebagainya ini, tapi nanti dalam bentuk yang kosong. Nah, apabila kita tidak ingin melihat data pada interface pertama ini, kita dapat menggunakan fitur di bantuan. Nah, fitur bantuan dan juga fitur lihat data ini sebenarnya ada di bawah yang ada di sebelah sini. Nah, apabila void else if yang bantuan ini dipilih, else if bantuan itu akan ada di proyek akhir 0H yang di headernya ini nih, yaitu ada di sebelah sini di baris ke 79. Nah, setelah itu kita dapat keluar dari program tersebut dengan mengetik angka 0. Di sini angka 0 itu dilihatnya dari si sebelah sininya nih. Apabila kita tidak menginput 1, 2, 3, atau 0, selain itu gitu ya, itu kita dapat ngelooping lagi sampai ke interface ke 1 lagi. Makanya nanti dia akan ngelooping terus nih di interface 1. Nah, sebelumnya saya sudah bilang apabila di interface 1 itu ada int data, ada input data gitu ya. Nah, input data ini kan dia akan meminta dari password. Nah, password ini akan dilihat pada di bagian yang di sebelah sini. Pada saat passwordnya itu dimasukkan, apabila passwordnya itu benar, kita dapat melihatnya lagi di bagian header. Nah, di bagian header ini akan ada password yang diseleksi apakah dia benar atau salah. Kalau misalkan dia passwordnya adalah benar, dia akan mengecek password Anda benar dan nanti dia akan berlanjut ke
pemrograman di mana interface 2 itu dibuka gitu ya, nanti dijelaskan oleh teman saya yang lain. Nah, apabila dia passwordnya itu salah, dia break dan dia akan menyebabkan si program ini akan berlanjut lagi ke program ke satu atau interface ke satu yang di case satu ini, dan begitu seterusnya hingga si program ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah, ini akan melanjutkan presentasi teman saya. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya, jika user telah berhasil menginput password dengan benar pada saat di interface 1, maka user akan dialihkan ke interface 2, di mana di interface 2 ini akan ada 4 menu, ada tambah data, hapus data, update data, dan juga ada logout. Nah, apabila user memilih tambah data, maka program akan menampilkan data-data yang harus ditambahkan oleh user seperti nama provinsi, jumlah pasien yang positif, jumlah pasien yang sembuh, dan jumlah pasien yang meninggal untuk menghitung dan menyatakan zona dari daerah yang diinput oleh user tersebut. Nah, kalau kita lihat dari codingannya di sini, case 1 ketika ingin menambah data, maka codingan di sini dia akan memanggil function tambah data yang telah kita buat di header-nya. Nah, kalau kita lihat di header, di sini tambah data itu berisikan akan di program akan muncul data yang akan ditambahkan, kemudian meminta user untuk menginput nama provinsi, dan ada juga di sini void terima data yang meminta user untuk menginput banyak penderita yang positif, banyak penderita yang sembuh, dan banyak penderita yang meninggal. Setelah user menginput data-data tersebut, maka data tersebut akan disimpan, dan program akan menghitung data dari user tersebut untuk mengetahui zona dari daerah yang diinput oleh user tersebut. Nah, setelah itu, pada program di sini terdiri dari float rasio sembuh dan rasio pas. Nah, kalau kita lihat di codingannya juga, di sini setelah dia memanggil tambah data, function tambah data, si codingan ini juga dia memanggil showing data, di mana function showing data ini terdiri dari di sini terdiri dari ada float rasio sembuh dan rasio meninggalnya. Dan di sini kita ada enum warna zone, di mana di sini untuk mendeklarasikan zona yang sesuai dengan daerah yang diinput oleh user tersebut. Di sini apabila positifnya sama dengan 0, maka di sini positif sama dengan 0, maka rasio sembuh akan bernilai 1, dan rasio meninggal akan bernilai 0. Nah, namun jika tidak sama dengan 0, maka di sini rasio sembuh itu sama dengan data sembuh per data positif, seperti sama, dan rasio meninggalnya sama dengan data meninggal per data positif. Nah, setelah itu program akan mengelola data tersebut dengan di sini ada beberapa rentang angka sesuai dengan zona-zonanya. Yang pertama, nah jika keadaan di mana rasio sembuhnya itu lebih besar sama dengan 0,5 dan rasio meninggalnya itu lebih kecil dari 0,1, maka daerah tersebut memasuki zona hijau. Maksud dan di sini ini menunjukkan harus memenuhi dari kedua angka tersebut untuk agar si zona tersebut masuk ke zona hijau maupun zona lainnya. Nah, selanjutnya namun apabila kalau rasio sembuhnya lebih besar sama dengan 0,3 dari jumlah positif dan rasio meninggal lebih kecil sama dengan 0,3, maka dia akan masuk ke daerah zona jingga. Nah, selanjutnya juga kalau misalkan rasio sembuhnya lebih besar sama dengan 0,1 dan rasio meninggal lebih kecil sama dengan 0,5, maka dia akan masuk ke zona merah. Nah, di sini ada juga tambahan zona, yaitu zona error. Zona error itu ketika jumlah pasien yang positif itu lebih kecil dibandingkan jumlah pasien yang meninggal ditambah dengan jumlah pasien yang sembuh. Nah, maka program akan menampilkan print bertuliskan zona yang dimasukkan itu error. Jika positifnya lebih kecil meninggal tambah sembuh ini salah, maka program ini akan menampilkan tabel yang berisi di mana nama provinsi, jumlah pasien yang positif dan pasien yang sembuh dan jumlah pasien yang meninggal, dan ditambah sudah ada keterangan dari zona daerah yang diinput oleh user tersebut sesuai dengan perhitungan yang tadi kita sudah jelaskan di sini. Nah, apabila user ingin menambah data terus-menerus, bisa nanti user akan diarahkan kembali ke menu di interface 2. Nah, nanti user akan terus diarahkan ke menu interface 2 dan akan bisa looping terus ingin menambah data sesuai dengan keinginan user, sesuai dengan data yang ingin diinput oleh user tersebut. Perkenalkan, saya Zalza Karima. Di sini saya akan melanjutkan untuk hapus data case kedua dari interface kedua.
Nah, di sini untuk hapus data akan dilanjutkan pengecekan apakah data itu sama dengan 0. Jika iya, maka nanti akan terprint kata tidak ada data untuk dihapus. Sedangkan kalau misalnya data tidak sama dengan 0, maka nanti akan tampil nama provinsi, positif, sembuh, meninggal, dan tipe zonanya. Lalu kita akan milih data mana yang akan dihapus. Setelah dipilih, maka data akan tersimpan dan data berhasil dihapuskan. Seperti terlihat pada di sini line 33, case kedua banyak data sama dengan 0, maka nanti akan tidak terprint, tidak ada data untuk dihapus, lalu membersihkan layar. Sedangkan kalau misalnya data tidak sama dengan 0, maka nanti akan tampil banyak datanya, terus pilih data yang akan dihapus, masukkan input, lalu seleksi kesalahan, apakah itu 0 sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, lalu kita akan menghapus data in, di mana hapus data ini ada di library H, di sebelah bawah sini di line 159, hapus data, nanti datanya akan terindeks di sini, nanti terprint data berhasil dihapus. Nah, setelah itu nanti akan mengurangi banyak data sebanyak 1 dan lalu menampilkan data lagi tabelnya. Di sini juga dicek lagi, kalau misalnya tidak ada data, maka terprint tidak data yang akan dihapus. Setelah sudah diproses seperti ini, setelah tampil tabelnya, akan kembali lagi ke interface kedua. Kembali lagi terlooping ke interface 2. Selanjutnya untuk yang update data, case ketiga dari interface 2. Di sini juga dilanjutkan, dicek apakah data itu sama dengan 0. Jika iya, maka nanti akan terprint tidak ada data untuk diupdate. Kalau tidak, maka nanti akan tampil lagi tabel nama provinsi dan sebagainya itu. Lalu kita pilih data mana yang mau diupdate. Setelah kita pilih, nanti akan muncul nama provinsinya. Lalu kita masukkan data update-nya, positifnya berapa, sembuh berapa, meninggal berapa. Lalu nanti data akan tersimpan dan data berhasil digantikan. Seperti pada line di sini 53 sampai 64. Nah, di sini kalau banyak data sama dengan 0, maka terprint tidak ada data yang diganti. Lalu kalau misalnya datanya tidak sama dengan 0, maka akan tampil lagi menampilkan data, lalu akan dipilih, masukkan input data mana yang mau diupdate. Nah, di sini kita akan mengupdate data yang ada di library H, di mana update data ini di line 165, terprint, data ditambahkan, nanti terima data, yaitu terima data itu meminta positifnya berapa, sembuh berapa, meninggalnya berapa. Nah, setelah diupdate data, nanti datanya akan ditampilkan kembali. Nah, lalu sudah setelah diproses tadi kan, dari sini sudah terproses dan akan ditampilkan tabelnya lagi. Nah, setelah sudah terrealisasikan, maka dapat kembali lagi ke interface kedua dan dipilihkan kembali. Oke, jika tidak ada data lagi yang ingin ditambah atau dihapus atau diupdate, maka kita akan melogout dari aplikasi ini. Nah, kalau misalnya ingin logout ini, kita pilih case 4 untuk logout. Nah, jika kita tidak memilih antara 1, 2, 3, 4, maka akan terprint kata-kata coming soon di sini. Nah, dan akan kembali lagi dari coming soon itu kita kembali lagi ke interface 2, dipilihkan kembali. Nah, sedangkan kalau misalnya kita logout-nya benar, maka pilih nomor 4, maka akan kembali lagi ke interface pertama dan interface pertama ini kita pilih keluar, pilih nomor 0 dan program akan terend. Oke, selanjutnya di sini kami akan mendemokan program C-nya, di mana pada saat awal dia langsung ke interface 1. Sebentar, sedang loading. Nah, interface 1 ini ada isi data, lihat data, bantuan, dan juga keluar. Nah, di sini user misalnya tidak mengetahui passwordnya gitu ya. Nah, passwordnya salah, sehingga kita langsung dapat melihat di isi bantuan. Nah, pada saat di bantuan, karena tadi ada codingannya juga, di sini diberitahukan bahwa passwordnya itu adalah 123456. Oke, selanjutnya kita langsung saja mengisi data dengan masukkan passwordnya adalah 123456. Oke, selanjutnya ketika user telah memasukkan password dan benar, maka user di sini akan dialihkan ke interface kedua, di mana di sini ada menu tambah data, hapus data, update data, dan juga logout. Misalkan di sini user ingin menambahkan data, nah kemudian program akan meminta data-data yang akan diisi oleh user. Seperti nama provinsi, misalkan kita tulis Jakarta.
Kemudian diminta untuk mengisi banyak penderita positif, misalkan 100. Banyak penderita sembuh, misalkan di sini 50. Dan misalkan banyak penderita meninggal 8. Setelah memasukkan data, maka data-data dari user tersebut berhasil ditambah dan kemudian akan disimpan oleh program tersebut. Showing datanya akan menjadi seperti ini dan akan keluar tipe zona dari daerah yang dimasukkan oleh user. Seperti ini Jakarta, dia akan tipe zona hijau. Untuk perhitungannya sesuai dengan yang telah disebutkan saat presentasi flowchart dan coding. Selanjutnya misalkan kita user ingin menambahkan data lagi. Terus di sini kita misalkan provinsinya Bandung. Banyak penderita positif 100. Misalkan banyak penderita sembuh 30. Dan banyak penderita meninggal misalkan 15. Data berhasil ditambah. Nah, selanjutnya di sini datanya akan berhasil ditambah, akan ada Bandung dan tipe zonanya di sini dia Jingga. Oke, untuk menu selanjutnya akan dijelaskan dan didemonstrasikan oleh teman saya Zalza Karima. Selanjutnya kita mau menghapus data yang sudah ditambah tadi. Langsung saja input 2. Di sini misalnya kita mau menghapus data yang dari Jawa Timur. Maka data yang dihapus, ketik nomor 4, lalu nanti data berhasil dihapus. Nah, sudah terlihat bahwa di tabel ini tidak ada provinsi Jawa Timur ini. Lalu misalnya kita mau mengupdate data. Ketik nomor 3, lalu misalnya Jakarta mau diupdate. Berarti nama provinsi langsung tertampil, kita langsung update saja, penderita positifnya 100. Penderita sembuhnya ternyata berkurang jadi 10 doang. Terus penderita meninggalnya 50 bertambah banyak. Nah, maka di sini Jakarta akan terupdate datanya menjadi tipe zona merah. Seperti itu. Misalnya kita kepencet nomor yang selain 1, 2, 3, 4, seperti misalnya nomor 6, maka nanti akan tertulis coming soon di sini dan akan kembali lagi ke interface 2. Nah, langsung aja kita log out dari aplikasi interface 2. Selanjutnya di sini kan udah logout gitu ya, udah kembali lagi ke interface pertama. Nah, di sini kita bisa juga nih melihat data yang sebelumnya di mana kita dapat menginput 2. Nah, pada saat input 2, showing data, dia akan menampilkan hal yang sama seperti yang sebelumnya. Setelah itu, apabila kita tidak sengaja juga mau mencet angka 7 misalnya ya. Nah, di sini kan cuma ada 1, 2, 3, dan 0. Sehingga apabila ada inputnya 7, dia inputnya salah dan kita akan mengulanginya lagi. Nah, pada saat kita mengulangi, kita dapat memencet angka 0, di mana angka 0 adalah angka keluar. Untuk keluar, sehingga akan terdapat terima kasih dan juga program ini akan selesai. Sekian presentasi proyek akhir dari kami mengenai sistem pendanaan COVID di Indonesia. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.